Bab 106, kamu baru saja melihat Xiao Hailong melakukan pembunuhan seperti ini. Melihat Xiao Hailong mengayunkan kapak untuk memotong Ye Chen, Xiao Changkun kembali sadar dan meraung dengan marah. Namun, wanita tua Xiao yang sedang duduk di aula atas, dan Xiao Changqian yang berdiri di tangga tidak tergerak sama sekali. Bahkan tidak mengedipkan mata, kerabat keluarga Xiao lainnya juga tetap diam. Seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan mereka. Sedangkan untuk wanita tua, dia hanya menginginkan villa saat ini. Yang lainnya, jangan lakukan apa yang dia inginkan. Terkadang, semakin tua seseorang, semakin serakah mereka. Kaisar kuno menjadi semakin bodoh seiring bertambahnya usia, semakin sombong dan boros seiring bertambahnya usia, dan membangun lebih banyak istana dan makam untuk diri mereka sendiri. Adapun Nyonya Xiao, semakin tua usianya, semakin dia berharap bisa hidup lebih baik dan lebih menikmati dirinya sendiri. Wanita tua itu ingin hidup di tempat yang lebih baik, meninggal di tempat yang lebih baik, dan dimakamkan di tempat yang lebih baik. Itu menandakan bahwa saya akan memiliki kemuliaan dan kekayaan tanpa akhir di kehidupan saya selanjutnya. Oleh karena itu, inilah sebabnya para lansia seringkali berharap untuk menyiapkan peti mati yang tebal dan makam yang indah untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, demi Nyonya Xiao, dia harus mengambil villa senilai 130 juta ini. Bahkan jika Xiao Hailong benar-benar membunuh Ye Chen, selama dia bisa mendapatkan villa itu tidak masalah. Xiao Changkun dan Xiao Churan menatap sekelompok orang ini, hati mereka sangat dingin. Inilah yang disebut kerabat darah. Demi uang, demi merampok harta bendanya, ia tak segan-segan membuat rencana untuk merampoknya, bahkan ingin membunuh keluarganya. Kakak tertua Xiao Changqian berkata dengan tidak tergesa-gesa, kakak kedua, Hailong masih kecil, dia hanya bercanda, mengapa kamu menganggapnya serius? Selain itu, meskipun dia benar-benar memotong Ye Chen, terus kenapa dia bukan Xiao kita orang-orang keluarga? Menurutnya, Ye Chen adalah menantu dari rumah ke rumah, tanpa kekuasaan atau kekuasaan, bahkan jika Xiao Hailong mencincangnya, dia harus membayar lebih banyak uang. Dengan cara itu, hal itu dapat memberi manfaat bagi manusia dan uang. Villa itu bernilai 130 juta, dan harga masih naik. Jika Anda mengambilnya, biarkan wanita tua itu hidup dulu, dan ketika wanita tua itu meninggal, villa itu diperkirakan bernilai setidaknya 200 juta yuan. 200 juta, saat itu akan menjadi milikmu. Dengan uang sebanyak itu, siapa yang bisa menahan godaan ini? Aku tidak punya saudara laki-laki sepertimu. Xiao Changkun meraung marah, mengambil kain pel, dan memukuli Xiao Hailong dengan keras. Xiao Changgan mengerutkan kening, takut putranya akan dipukuli, dia segera bergegas menghentikannya. Ini benar-benar merugikanmu, jangan beri aku muka, bukan? Sebelum dia selesai berbicara, Xiao Changkun memukulnya dengan tongkat. Untungnya Xiao Changqian menghindar dengan cepat dan hanya mendapat pukulan di bahu sambil menyeringai kesakitan. Melihat ayahnya yang biasanya jujur sangat marah sehingga dia melakukan sesuatu, Xiao Churan membenci kekejaman keluarga Xiao, tapi juga mengkhawatirkan keselamatan Ye Chen. Pada saat ini, Ye Chen memegang bilah kapak, memandang Xiao Hailong dengan cibiran di wajahnya, dan berkata dengan suara rendah, Xiao Hailong, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, di mata saya, itu sia-sia, kamu tidak lebih dari seorang kentut. Tidak mungkin, Ye Chen, persetan dengan ibumu. Semburan amarah mengalir ke dahi Xiao Hailong, kamu tidak berharga, beraninya kamu berbicara kepadaku seperti ini. Sebelum dia selesai berbicara, Ye Chen langsung meraih pergelangan tangannya dan mematahkannya kembali dengan paksa. Mendengar suara "Pak" yang tajam, Xiao Hailong meledak menjadi jeritan yang menusuk hati. Telapak tangan kanannya benar-benar ditekuk ke belakang oleh Ye Chen 180 derajat, dan tiba-tiba patah. Xiao Hailong melolong keras, dan terjatuh ke tanah sambil menangis kesakitan. Melihat telapak tangan cucunya dipatahkan oleh Ye Chen, wanita tua Xiao yang sedang santai menonton hukum keluarga tiba-tiba menjadi marah. Dia sangat marah sehingga dia bergegas dan menamparkan wajah Ye Chen. Tepat ketika dia menepuk tangannya ke udara, Ye Chen tiba-tiba berbalik dan berkata dengan dingin, orang tua, kamu sedang mencari kematian. Setelah selesai berbicara, dia menamparkan wajah wanita tua itu, dan menamparkan kaki belakang wanita tua itu beberapa langkah. Saat ini, mata Ye Chen sangat dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh.
Meskipun wanita tua Xiao ditampar wajahnya dan kesakitan, dia menggigil tanpa sadar. Dia menutupi wajahnya dan mundur ketakutan. Wanita tua yang mundur itu bahkan tidak berani menatap langsung ke arah Ye Chen. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tatapan menakutkan di matanya. Keluarga Xiao semuanya tercengang. Apa-apaan ini? Beraninya sampah ini memukul wanita tua itu. Tapi, siapa yang bisa melampiaskan amarahnya pada wanita tua itu saat ini? Pengawal yang terluka sudah jatuh ke tanah, dan yang tersisa menunjukkan ketakutan di wajah mereka dan tidak berani melangkah maju sama sekali. Meskipun wanita tua Xiao menginginkan nyawa Ye Chen, dia tahu betul saat ini bahwa Ye Chen tidak tahu di mana dia belajar kungfu, dan dia begitu kuat sehingga dia tidak bisa mempertahankannya sama sekali. Jantung Xiao Churan berdebar kencang, matanya yang indah mengikuti Ye Chen sepanjang waktu, suasana hatinya aneh, dan pipinya terasa sedikit panas. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa Ye Chen sebenarnya memiliki sisi yang tangguh dan perkasa. Di masa lalu, kesan Ye Chen terhadap Xiao Churan adalah dia pendiam dan tidak tahu apa-apa selain berbelanja dan memasak. Pada saat ini, Ye Chen melihat tidak ada yang berani melangkah maju, mengangkat kepalanya, menatap kerumunan dengan acuh tak acuh, dan berteriak kepada dua pengawal yang bersembunyi, "Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menghancurkanmu leher." Kedua pengawal itu begitu ketakutan hingga kaki mereka menjadi lemah, dan mereka buru-buru membuka gerbang rumah. Xiao Changqian berkata dengan marah, "Bu, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi." Wanita tua Xiao mengertakkan gigi, menatap Ye Chen, dan berkata dengan getir, "Lepaskan." "Nenek, bagaimana kamu bisa membiarkan mereka pergi seperti ini?" Xiao Hailong menjerit kesakitan, matanya penuh kebencian. "Dia mematahkan tanganku, aku akan memotongnya." Wanita tua Xiao menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Diam." Xiao Changqian berkata dengan kejam, "Ye Chen, kamu menyakiti anakku dan melanggar aturan keluarga Xiaoku, kamu pasti akan menyesalinya." Wanita tua Xiao berkata-kata demi kata, "Mulai sekarang, keluarga Xiao Changkun akan dikeluarkan dari keluarga Xiao, dan mereka tidak lagi menjadi anak-anak dari keluarga Xiaoku." Xiao Changkun mengangkat kepalanya patah, dan wajahnya berlumuran darah. Dia berkata dengan hampa, "Saya tidak peduli dengan keluarga Xiao seperti itu." Xiao Churan juga mengangguk dan berkata, "Ya, kami tidak jarang." Wanita tua itu mengertakkan gigi dan berkata, "Xiao Churan, kamu benar-benar pecundang dari keluarga Xiaoku. Mulai sekarang, kamu juga akan dikeluarkan dari grup Xiao. Grup Xiao sekarang bekerja sama dengan grup Emgren, dan itu pasti akan sukses di masa depan. Dan kamu, cucu yang tidak berbakti, aku tidak akan ada hubungannya dengan grup Xiao di masa depan. Keluar dari sini sejauh mungkin." Xiao Churan berkata dengan tegas, "Aku sama sekali tidak peduli dengan grup Xiao. Ayah, ayo pergi." Mengatakan itu, Xiao Churan dan Ye Chen mendukung Xiao Changkun bersama-sama, memandang anggota keluarga Xiao dengan marah, menoleh dan pergi. Dia berjalan keluar gerbang tanpa nostalgia sama sekali. Hari ini, dia melihat warna sebenarnya dari kelompok orang ini dengan jelas. Yang disebut kerabat tidak sebaik orang luar. Jika bukan karena orang tuanya, dia pasti sudah menarik garis yang jelas dengan apa yang disebut keluarga Xiao sejak lama. Ye Chen juga sangat dingin di hatinya. Nyonya Xiao, Xiao Changqian, Xiao Hailong, 3 generasi kakek nenek semuanya idiot. Bagaimana menurut Anda, mengapa Anda masih bisa menjalin kerja sama dengan Emgren Group? Bab 107. Dalam perjalanan Ye Chen pergi dari rumah Xiao, Xiao Changkun berkata dengan marah, "Jika aku tahu bahwa keluarga ibu dan kakak laki-lakiku berdarah dingin, aku seharusnya tidak banyak membantu mereka." Xiao Churan berada di kopilot, menghela nafas, dan berkata, dengan gaya mereka, tidak peduli seberapa besar fondasi keluarga Xiao, itu akan dirusak oleh mereka. Malan, ibu mertuanya, berkata dengan marah, "Intinya adalah kami telah banyak membantu mereka. Bukankah Churan memenangkan kontrak dengan Emgren Group? Sekarang lebih murah bagi mereka." Ye Chen berkata dengan ringan, "Bu, mereka akan bunuh diri karena melakukan begitu banyak tindakan tidak benar, dan itu tidak akan berakhir dengan baik. Ketergantungan keluarga Xiao saat ini tidak lebih dari kerja sama dengan Emgren Group, tetapi mereka tidak tahu bahwa Emgren Group adalah milik mereka. Anda menyinggung diri sendiri dan masih ingin menghasilkan uang dari Emgren Group. Melamun, selama aku menelepon Wang Dongsui, keluarga Xiao akan dikalahkan."
Xiao Changkun menyentuh darah setengah kering di kepalanya, dan bergumam, siapa sangka keluarga Xiao begitu berlebihan, sehingga keluarga Wang memberi kami sebuah villa yang tidak sempat ditinggali oleh keluarga kami, dan mereka ingin mengambilnya secara terbuka, hanya untuk melihat kita bully. Saat dia mengatakan itu, mata Xiao Changkun berbinar, dan dia berkata kepada Ye Chen, menantu yang baik, tolong bawa kami ke Tangchen Yipin untuk melihatnya. Saya selalu memikirkan tentang villa itu di hati saya, dan aku ingin melihatnya lagi. Xiao Churan berkata, ayah, kita hampir sampai di rumah sekarang, apa yang akan kamu lihat? Bukankah villa itu belum selesai? Paman Li masih menatap dekorasinya. Xiao Changkun berkata, oh, aku ingin melihatnya lagi, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur. Ye Chen secara alami dapat memahami mentalitas Xiao Changkun. Ini seperti seseorang yang tidak mampu membeli mobil tiba-tiba memiliki mobil mewah kelas atas. Bahkan jika dia tidak mengendarainya, dia selalu ingin melihatnya di tempat parkir banyak. Jadi dia berkata kepada Xiao Churan, karena ayah ingin melihatnya, ayo kita pergi dan melihatnya, hanya untuk melihat apakah ada ide dekorasi, kamu bisa memberitahu Paman Li. Xiao Changkun berkata sambil tersenyum, Ye Chen lah yang paling memahami pikiranku. Xiao Churan menghela nafas tak berdaya, dan berkata, baiklah, pergilah dan lihatlah. Ye Chen segera berbalik ke lampu lalu lintas dan melaju menuju Tangchen Yipin. Ye Chen memarkir mobil di depan villa Tangchen Yipin, dan baru saja keluar dari mobil, tapi tiba-tiba mengerutkan kening. Gerbang pagar luar villa sebenarnya terbuka sedikit, dan sepertinya ada suara-suara berisik di dalam. Melihat Ye Chen tidak bergerak, Xiao Churan bertanya dengan curiga, apa yang terjadi? Ye Chen berkata, sepertinya ada yang tidak beres, masuk dan lihat. Bagaimanapun, Ye Chen memimpin dengan berjalan beberapa langkah dengan cepat dan memasuki halaman. Begitu mereka memasuki halaman, mereka menemukan beberapa pengawal berbaju hitam sedang melemparkan beberapa perabotan keluar villa. Xiao Changkun berseru, ini dari keluarga Xiao. Kulit Ye Chen tiba-tiba menjadi suram. Orang-orang dari keluarga Xiao ini benar-benar hantu yang masih hidup. Sebelum saya mengganggu mereka, mereka datang ke pintu terlebih dahulu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Ye Chen memarahi dengan suara dingin, dan bergegas dengan cepat. Beberapa pengawal menunjukkan kepanikan saat melihat Ye Chen. Saat ini, suara seperti derek Xiao Hailong datang dari aula utama. Aku membiarkan mereka masuk. Sambil memegang linggis di tangan kirinya dan tangan kanannya terbungkus kain kasa tebal, Xiao Hailong berjalan perlahan dan arogan. Ye Chen, kamu sampah, kamu telah diusir dari rumah Xiao sekarang. Tentu saja villa besar kelas 1 Thomson ini harus tinggal di rumah Xiao. Aku di sini untuk mengambil alih villa hari ini. Xiao Churan mengertakkan gigi dan berkata, kalian bertindak terlalu jauh. Kalian tidak bisa memaksa Ye Chen untuk menyerahkan villa itu, jadi kalian harus mengambilnya sekarang. Xiao Changkun juga berkata dengan marah, Xiao Hailong, villa itu milik menantuku, tidak ada yang bisa mengambilnya. Xiao Hailong meludah dan mengutuk, draft, Xiao Churan, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu sekarang adalah anjing tersesat yang diusir dari rumah. Apakah kamu punya hak untuk berbicara denganku? Berkata, Xiao Hailong mengambil linggis lagi, menunjuk ke arah Xiao Changkun dan terus memarahi, kamu bajingan tua, apakah kamu pikir kamu masih paman keduaku? Cepat keluar dari sini, atau aku akan mematahkan kakimu. Ye Chen sangat marah di dalam hatinya, dan berkata dengan dingin, di mana Paman Li? Xiao Hailong melangkah maju dan tertawa, bukankah ada lelaki tua yang menjaga rumah di villa? Sial, biarkan dia pergi, dia tidak mau pergi, aku tidak bisa mengalahkannya lagi. Beritahu dia mulai sekarang terus, siapa pemilik sebenarnya dari villa itu. Kamu memukul Paman Li. Mata Ye Chen menjadi dingin. Meskipun Paman Li dulunya adalah anggota keluarga Wang, tetapi jika dia bertanggung jawab atas villa ini, dia akan menjadi miliknya di masa depan. Terlebih lagi, Paman Li adalah orang yang jujur, dan dia sangat menghormati dirinya sendiri. Terlebih lagi, tahun ini dia berusia lebih dari 60 tahun, dan dia sedang sekarat. Xiao Hailong bahkan tidak membiarkan orang tua pergi, sungguh penuh kebencian. Xiao Hailong mencibir saat ini dan berkata, wah, seorang budak anjing yang tidak tahu bagaimana mengenali tuannya. Jika dia tidak memukulnya dengan keras, bagaimana dia bisa tahu siapa tuannya? Ada pepatah yang mengatakan bahwa pemukulan seekor anjing bergantung pada tuannya.
Saya sedang memukuli seekor anjing sekarang, ya agar tuannya tahu siapa yang akan tersinggung. Lagi pula, Xiao Hailong tertawa dengan arogan, wajahnya penuh kenikmatan balas dendam. Ye Chen sudah sangat marah, dan memukulnya tanpa ragu-ragu. Ledakan, Xiao Hailong tidak bisa mengelak tepat waktu, dan bagian pangkal hidungnya dipukul dengan tangan besi, dan tiba-tiba hidungnya mengeluarkan banyak darah, dan dia menjerit kesakitan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Berikan padaku. Aku ingin nyawa sampah ini. Xiao Hailong berteriak pada pengawal itu sambil mundur dengan gila-gilaan seperti anjing. Para pengawal itu mengeluarkan pisau panjang dari pinggang mereka dan bergegas menuju Ye Chen dengan kejam. Ye Chen, aku tahu kamu bisa bertarung, tapi jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung? Aku ingin melihat apakah itu kulitmu atau pisaunya. Melihat ini, Xiao Churan dan Xiao Changkun menjadi pucat. Ye Chen bisa bertarung, tapi dia adalah darah dan daging, dan lawannya adalah pengawal keluarga Xiao yang memegang pisau panjang. Bagaimana dia bisa menang? Ye Chen tidak peduli, wajahnya acuh tak acuh, tanpa perubahan apapun. Hanya mengandalkan ikan busuk dan udang busuk ini, mereka juga menginginkan nyawaku. Bagaimanapun, kecepatan Ye Chen seperti hantu, berpindah-pindah di antara pengawal keluarga Xiao. Meski pengawal keluarga Xiao memegang pisau panjang, mereka tidak bisa menyentuh ujung bajunya sama sekali. Dan Ye Chen seperti kupu-kupu yang memakai bunga, sambil menghindar, dia juga mulai menyerang. Dia hanya mengayunkan tinjunya dengan santai, dan dia bisa dengan mudah mengeluarkan suara yang menusuk, penuh momentum. Meskipun para pengawal itu semuanya adalah pensiunan pasukan khusus dan mereka memegang pisau panjang, mereka sama sekali bukan tandingan Ye Chen. Dalam sekejap mata, semua orang dijatuhkan ke tanah oleh Ye Chen. Tidak ada yang tahu bagaimana dia melakukannya, karena mereka tidak bisa melihat gerakan Ye Chen sama sekali, dan para pengawal ini dirobohkan satu demi satu. Terlebih lagi, ketika Ye Chen bergerak, dia sangat marah, jadi dia sama sekali tidak memiliki simpati terhadap para pengawal ini, dan dia langsung menyerang mereka dengan kejam. Kelompok orang ini tangan atau kakinya patah, dan mereka semua berbaring di halaman sambil berteriak lagi dan lagi. Bab 108, Xiao Hailong tercengang melihat pemandangan di depannya. Dia tahu bahwa Ye Chen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa pengawal dengan pisau masih menjadi lawan Ye Chen. Melihat Ye Chen yang pembunuh, kakinya gemetar ketakutan. Itu adalah perintah Nyonya Xiao untuk datang mengambil villa itu, karena dia punya dendam dengan Ye Chen. Dia berinisiatif mengundang Ying, dan ingin mengambil kesempatan ini untuk menggulingkan Ye Chen. Namun, dia tidak pernah menyangka Ye Chen akan menjatuhkan semua pengawal dengan pisau, dan dia sendiri tidak terluka sama sekali. Apakah Ye Chen ini masih manusia? Saat ini, Ye Chen berjalan menuju Xiao Hailong dengan wajah dingin. Dia harus memberi pelajaran pada pria ini, dan membuatnya membayar mahal. Melihat Ye Chen mendekatinya, wajah Xiao Hailong menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berseru, "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah putra dari keluarga Xiao, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut pun dari rambutku, Xiao keluarga pasti tidak akan membiarkanmu pergi." Ye Chen acuh tak acuh, berjalan ke arah Xiao Hailong selangkah demi selangkah, menarik kerahnya, dan berkata dengan dingin, "Keluarga Xiao yang kamu sebutkan bahkan tidak sehelai rambut pun di mataku." "Churan, paman kedua, suruh Ye Chen berhenti." Dalam keputusasaan, Xiao Hailong memohon pada Xiao Churan dan Xiao Changkun dengan panik, benar-benar melupakan penampilannya yang menantang sebelumnya. Xiao Churan berkata dengan dingin, "Kamu pantas menerima apa yang terjadi hari ini." Xiao Changkun memandang Xiao Churan, lalu ke Xiao Hailong, berjuang di dalam hatinya. Tanyakan pada diri sendiri, Xiao Changkun sudah sangat kecewa dengan keluarga Xiao. Meski Xiao Hailong adalah keponakannya, mereka tidak peduli dengan kasih sayang keluarga, jadi kenapa dia harus peduli? Tapi keluarga Xiao masih memiliki kekuatan. Jika Ye Chen benar-benar membunuh Xiao Hailong, dia pasti akan membawa balas dendam gila dari keluarga Xiao. Memikirkan hal ini, Xiao Changkun berkata tanpa daya, "Ye Chen, beri dia pelajaran." Ye Chen berpikir sejenak, mengangguk dingin, dan mendorong Xiao Hailong ke tanah. Pecahan batu langsung menembus wajahnya, dan darah tidak bisa berhenti mengalir. "Aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu telah membuatku kesal, jadi kematian tidak bisa dihindari, tapi hidup tidak bisa dihindari." Karena itu, Ye Chen meninju perut bagian bawahnya. Pukulan ini begitu kuat hingga langsung mengenai dantian Xiao Hailong.
Walaupun Xiao Hailong hanyalah orang biasa dan tidak memiliki banyak ilmu bela diri, namun pukulan ini cukup untuk menghancurkan kemampuannya di bidang itu. Mulai saat ini anak ini akan menjadi manusia yang tidak kompeten. Saat ini, Xiao Hailong hanya merasakan pukulan ini datang. Itu adalah rasa sakit yang paling menyakitkan di dunia. Itu membuatnya terbaring di tanah dan berguling kesakitan, tidak tahu gejala sisa apa yang akan ditimbulkan oleh pukulan ini padanya. Setelah itu, Ye Chen segera menelepon keamanan komunitas, menangkap semua orang ini dan mengirim mereka ke kantor polisi, lalu memeriksa luka Paman Li. Untungnya, Paman Li hanya mengalami sedikit trauma kulit, dan tidak ada yang serius, jadi Ye Chen menghela nafas lega. Namun, Ye Chen sangat marah dengan keluarga Xiao di dalam hatinya, karena keluarga Xiao sangat tidak tahu malu, maka jangan salahkan diri Anda sendiri karena kejam. Sampai di rumah, Xiao Changkun sedang duduk di sofa, darah di wajahnya sudah diobati, namun hidungnya masih lebam dan wajahnya bengkak, masih ada lebam di keningnya, ia juga linglung, dan kepalanya pusing. Hari ini kakak tertua memerintahkan pengawal untuk memukulinya, dia merasa kedinginan dan tidak nyaman, dan dia masih marah. Sambil memoleskan obat di keningnya, Xiao Curan berkata, "Ayah, Ye Chen telah melampiaskan amarahmu padamu, jadi jangan menganggapnya terlalu serius." Xiao Changkun menghela nafas dan berkata, "Aku patah hati. Ibu dan saudara laki-lakiku, tidak ada dari mereka yang menganggapku sebagai milik mereka." Setelah berbicara, Xiao Changkun berkata lagi, "Curan, sekarang mereka mengeluarkanmu dari grup Xiao, apa rencanamu selanjutnya?" Xiao Curan berkata, "Apalagi yang bisa saya rencanakan, ayo cari pekerjaan dulu." Melihat ini, Ye Chen tidak berbicara, tetapi pergi ke balkon dan memanggil Wang Zenggang. Begitu dia membuka mulutnya, Ye Chen bertanya kepadanya, "Apakah keponakanmu Wang Yunfei memiliki kontrak pernikahan dengan Xiao Weiwei?" "Iya," Wang Zenggang bertanya dengan tergesa-gesa, "instruksi apa yang guru Ye miliki?" Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya sudah putus dengan keluarga Xiao. Jika keluarga Wang Anda masih menikah dengan keluarga Xiao, itu tidak akan memberikan wajah Ye Chen. Jika ada konflik pada saat itu, jangan salahkan saya karena itu kasar." Ketika Wang Zenggang mendengar ini, dia segera menjadi gugup, dan berseru, "Tuan Ye, jangan salah paham, keluarga Wang kami sebenarnya sudah lama ingin menyesali pernikahan itu. Jika bukan karena Anda, Tuan Ya, apakah menantu dari keluarga Xiao, bagaimana kita bisa menikahi wanita seperti Xiao Weiwei? Masuklah. Jangan khawatir, saya akan mengatur seseorang untuk datang dan memberitahu keluarga Xiao untuk memberhentikan pertunangan." Ye Chen mengangguk, dan berkata dengan puas, "Kamu berada di jalur yang benar." Wang Zenggang buru-buru berkata, "Tuan Ye, jangan khawatir, keluarga Wang saya akan mengikuti petunjuk Anda dalam segala hal di masa depan." "Iya," Ye Chen berkata dengan ringan, "Oke, ayo kita lakukan." "Baiklah Tuan Ye, bukankah keluarga Xiao ingin dekat dengan keluarga Wang? Dalam hal ini, biarkan angan-angan Anda menjadi sia-sia." Setelah itu, Ye Chen menelepon lagi ke Wang Dongsui dari M Grand Group. Keluarga Xiao sekarang hanyalah seekor anjing kudis, dan memukuli anjing itu seharusnya lebih kejam. Begitu telepon terhubung, Ye Chen berkata dengan dingin, "Dongsui, umumkan kepada publik sekarang bahwa M Grand Group akan menangguhkan semua kerjasama dengan Xiao Group. Dan mereka akan dikeluarkan dari lingkup kerja sama selamanya." Wang Dongsui bertanya dengan heran, "Tuan muda, ini adalah perusahaan dari keluarga Nyonya Muda. Apakah Anda melakukan terlalu banyak kerugian pada Nyonya Muda?" Ye Chen berkata dengan ringan, "Istri saya telah putus dengan mereka, dan mereka tidak akan ada hubungannya dengan saya atau istri saya di masa depan." Baru kemudian Wang Dongsui mengerti, dan segera berkata, "Jangan khawatir, Tuan muda, saya mengerti. Saya akan membuat pernyataan sekarang. Dengan cara ini, keluarga Xiao akan tamat sepenuhnya. Bukankah nona kecilmu sombong? Maka aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu." Setelah menutup telepon, Ye Chen kembali ke ruang tamu, memandang Xiao Changkun, dan melihat rongga mata lelaki tua itu bengkak, dan memar di dahinya semakin parah. "Saya khawatir itu tidak akan terjadi. Pergi dalam 10 hari setengah bulan." Selain itu, ia dapat melihat bahwa Xiao Changkun tidak hanya mengalami trauma, tetapi juga mengalami beberapa dampak pada otaknya, dan terdapat sedikit kemacetan di otaknya. Sebaiknya pergi ke rumah sakit untuk menjalani kraniotomi guna menghilangkan bekuan darah. Jika tidak,
seiring berjalannya waktu, hematoma intrakranial ini akan menjadi bom waktu, dan suatu saat bisa meledak secara tiba-tiba, dan orang akan meninggal. Namun, Ye Chen takut Xiao Churan akan panik, jadi dia menyembunyikan masalah itu untuk sementara. Dia berdiri dan berkata, saya akan keluar dan membeli beberapa bahan obat untuk mengobati luka. Ayah. Tanda tanya. 9 Suan Tianjing mencatat banyak keterampilan medis, ada resep yang memiliki efek ajaib dalam menghilangkan stagnasi dan meningkatkan sirkulasi darah, yang tepat untuk kondisi ayah mertua. Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, bahan obat apa yang harus dibeli. Apakah akan berhasil? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah sakit? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, jangan pergi ke rumah sakit, banyak dokter yang sengaja menakut-nakuti orang dan membuat keadaan menjadi serius. Ayah seharusnya cemas lagi setelah mendengar ini. Saya punya resep yang sangat efektif untuk memar. Xiao Churan mengangguk. Tepat ketika Ye Chen membuka pintu, seorang kenalan kebetulan keluar dari pintu. Ternyata itu adalah Qin Gang dari keluarga Qin. Dia mengerutkan kening, menatap Qin Gang dan bertanya, mengapa kamu ada di sini? Bab 109. Ketika Qin Gang melihat Ye Chen, dia segera tersenyum dan berkata, Tuan Ye, saya mendengar sesuatu terjadi pada Anda hari ini, jadi saya mengumpulkan beberapa bahan obat dan mengirimkannya ke sini untuk Anda lihat. Setelah selesai berbicara, seorang pengawal di belakangnya melangkah maju dan memberikan sebuah kotak kayu merah dengan hormat. Qin Gang membuka tutup kotak dan berkata sambil tersenyum hormat, Tuan Ye, silakan lihat. Saya melihat ginseng liar tua setebal lengan di dalam kotak, serta Ganoderma lucidum berwarna ungu mengkilat, serta beberapa bahan obat mahal yang ada di pasaran, semuanya tidak dapat ditemukan di toko obat Cina biasa. Ye Chen melihatnya sekilas. Meskipun bahan obat ini sangat berharga, tidak mengandung banyak aura, tetapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Kebetulan dia juga ingin menyiapkan pil untuk melancarkan sirkulasi darah dan mengubah darah, dan bahan obat ini bisa berguna. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata, berikan padaku. Qin Gang segera membawa kotak itu dan berkata, berkat bimbingan Guru Ye, semuanya berjalan baik untuk keluarga Qin, dan bisnisnya meningkat 2 kali lipat dalam 2 hari terakhir, semua berkat Guru Ye. Jika Tuan Ye berguna bagi keluarga Qin di masa depan, silakan kirim, Qin akan melakukan yang terbaik. Marven Ye berkata dengan ramah, kalau begitu, terus awasi saya. Jika Anda memiliki bahan obat yang bagus, bawakan kepada saya. Saya bisa menggunakannya. Ya, setelah Qin Gang setuju, dia melanjutkan, Tuan Ye, jika Anda tidak ada pekerjaan, bisakah Anda datang ke rumah Anda untuk seadanya? Ye Chen berkata dengan ringan, suatu hari nanti, ada beberapa barang di rumah sekarang. Oke, Qin Gang berkata dengan tergesa-gesa, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Setelah berbicara, dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Ye Chen juga berbalik dan kembali ke rumah. Xiao Changkun mengalami sakit kepala yang tak tertahankan, jadi dia meminta Xiao Churan membantunya pergi ke ruang akupuntur dan moksibusi terdekat untuk pijat dan melancarkan peredaran darah. Ye Chen kemudian berkata kepadanya, ayah, tidak pantas bagimu untuk berjalan-jalan sekarang. Kamu harus istirahat sebentar, seorang teman baru saja mengirim bahan obat, aku akan menyiapkan beberapa pil untukmu, itu akan memberikan efek yang baik. Xiao Changkun bertanya-tanya, Ye Chen, apakah kamu masih memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan meresepkan obat? Ye Chen berkata, saya belajar sedikit sebelumnya. Sulit baginya untuk mengatakan bahwa dia membaca 9 Suan Tianjing, dan mengetahui bahwa ada obat yang disebut pil Sansui Jiuxin di dalamnya. Ini adalah resep pengobatan tradisional Tiongkok yang hilang, tidak hanya dapat melarutkan kemacetan di otak, tetapi juga memiliki efek ajaib pada penyakit otak yang serius seperti infark cerebral dan stroke. Jika Sansui Jiuxin dan diracik, bagi Xiao Changkun secara alami akan menyembuhkan penyakitnya. Tapi Xiao Changkun sedikit khawatir, dia berkata dengan canggung, Ye Chen, bukan karena ayah tidak mempercayaimu, kamu pandai bertarung, kamu tidak bisa belajar menyelamatkan orang dengan menonton TV. Saat dia mengatakan itu, dia terbatuk 2 kali, dan berkata, baiklah, sebaiknya saya meminta Churan membawa saya ke klinik medis. Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, oke, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke klinik medis dan mencobanya terlebih dahulu. Jika berhasil, itu bagus. Xiao Changkun buru-buru berkata, bukannya ayah tidak mempercayaimu.
ayah sedang sedikit kesakitan saat ini, pergi dan lihat dulu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Xiao Churan, Churan, ayo pergi. Xiao Churan mengangguk, dan membantu Xiao Changkun keluar dari pintu. Ye Chen masuk ke dapur dan mulai menyiapkan resepnya. Menurut catatan dalam 9 Suan Tianjing, obat ini sangat efektif. Xiao Changkun hanya mengalami sedikit pendarahan di otaknya. Untuk menghindari obat yang terlalu kuat, Ye Chen mengurangi beberapa bahan obat sebelum mulai menyiapkannya. Pil Sansui Jiuxin dikembangkan oleh Sun Ximiao, seorang dokter pengobatan Tiongkok terkenal di dinasti Tang. Karyanya yang beredar luas adalah Qian Jin Fang dan Tang Xin Materia Medica, mencatat banyak pengalaman klinis, dan karya klasik ini juga termasuk dalam 9 Suan Tianjing. Dibandingkan dengan 2 buku kedokteran sebelumnya, Kode Medis Matahari ini lebih berharga secara klinis, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya, dan sekarang telah hilang sama sekali. Bahkan sebagian besar praktisi pengobatan Tiongkok belum pernah mendengar nama ini. Sesuai resep di buku kedokteran, Ye Chen segera menyiapkan sekotak pil madu seukuran buah kenari. Totalnya ada 6 pil. Begitu pilnya disiapkan, Xiao Churan membantu Xiao Changkun kembali. Xiao Changkun masih merasakan sakit di wajahnya, dan dia menjadi semakin tidak nyaman berjalan. Xiao Churan juga sedikit khawatir, dan berkata, Ayah, jika tidak berhasil, ayo kita ke rumah sakit, bagaimana menurutmu? Xiao Changkun melambaikan tangannya, oh, aku tidak ingin pergi ke rumah sakit, itu terlalu merepotkan, dan aku harus melakukan tes darah, tes urin, dan syuting, dan aku akan membuat masalah jika aku tidak punya apa-apa. Bagaimana kalau begini, bantu aku duduk di sofa sebentar, aku santai saja. Xiao Changkun baru saja pergi ke pusat pengobatan Tiongkok untuk akupuntur dan pijat, tetapi dia tidak menyangka tidak ada gunanya sama sekali, dan kepalanya semakin sakit. Dia hanya ingin duduk dan istirahat dengan cepat, kalau tidak dia mungkin pingsan. Saat ini, Ye Chen keluar dengan pil yang baru saja disiapkan. Xiao Churan mencium bau obat yang melayang di udara, dan dia bertanya dengan heran, Ye Chen, apakah kamu sedang membuat obat? Ye Chen menunjuk pil madu di tangannya, dan berkata, Ayah, pil ini dapat meningkatkan sirkulasi darah dan menghilangkan stasis darah, efeknya sangat bagus, ambil satu dan coba. Dia mengambil pil itu dan melihatnya, dan aroma obat yang sangat segar memasuki lubang hidungnya, yang membuatnya merasa segar. Dia bertanya dengan heran, kamu membuat pil ini? Iya, Ye Chen berkata, aku baru saja berhasil. Xiao Changkun bertanya lagi, apakah kamu sudah belajar kedokteran? Ye Chen berkata, saya dulu belajar dari seorang lelaki tua yang menyapu lantai panti asuhan. Nenek moyangnya adalah pengobatan Tiongkok. Xiao Changkun berkata dengan tidak percaya, benarkah? Apa yang diajarkan orang tua penyapu itu padamu, apakah itu efektif? Dijamin manjur, cobalah, pasti menyembuhkan penyakitnya. Xiao Changkun sedikit khawatir, tetapi ketika dia memikirkan situasinya saat ini, dia tidak dapat menahan rasa sakitnya, jadi dia meminum pil itu dalam 2 atau 3 tegukan. Sebelum Xiao Churan bertanya tentang asal-muasal pil tersebut, dia melihat bahwa Xiao Changkun telah meminumnya, dan dengan cepat bertanya, Ayah, bagaimana perasaanmu? Sepertinya setelah memakannya, kepalaku tidak terlalu sakit. Xiao Changkun juga terkejut. Pil ini kelihatannya biasa saja, namun setelah diminumnya, seolah-olah menghirup udara segar mencapai puncak langit, hidungnya terbuka, kepalanya menjadi lebih jernih, dan rasa sakit di bagian belakang kepalanya benar-benar hilang. Xiao Changkun dengan gembira bertanya, Ye Chen, di mana kamu membeli obat ini? Ye Chen berkata, baru saja Qin Gang mengirimkan beberapa bahan obat, dan saya hanya mengutak-atiknya. Xiao Changkun berulang kali memuji, Presiden Qin ini benar-benar orang yang baik. Mengetahui bahwa saya terluka, dia bahkan mengirim obat ke sini secara khusus. Xiao Churan juga berkata, di kota Jinling dikatakan bahwa Qin Gang adalah orang yang baik, dan tampaknya itu benar. Jika paman saya memiliki pemikiran yang baik seperti Tuan Qin, bagaimana ini bisa terjadi? Begitu Xiao Changqian disebutkan, ekspresi Xiao Changkun menjadi tertekan, dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan menyebut dia lagi. Setelah Xiao Changkun meminum obatnya, dia kembali ke rumah untuk beristirahat. Ye Chen melihat ekspresi Xiao Churan yang tidak terlalu bagus, dan bertanya, kamu juga harus istirahat lebih awal, jangan marah lagi, keluarga Xiao pasti akan membayar harga atas apa yang terjadi hari ini.
Bab 110. Saat ini, kompleks keluarga Xiao. Nyonya tua Xiao dan Xiao Changqian sedang menunggu kabar bahwa Xiao Hailong berhasil merebut villa tersebut. Namun di luar dugaan, yang kami tunggu adalah kabar bahwa Xiao Hailong terluka parah, namun ditangkap dan ditahan oleh polisi karena dicurigai membobol rumah pribadi dan dengan sengaja melukai orang lain. Hal ini membuat Xiao sangat marah. Dia berkata dengan marah, ini pasti dilakukan oleh keluarga Xiao Curan lagi. Benar-benar tidak masuk akal. Ketika Xiao Changqian mendengar bahwa putranya terluka, dia sangat gugup dan berkata dengan marah, Bu. Changkun sangat sombong. Kamu harus membuat keputusan untuk Hailong. Bagaimanapun, dia selalu mendengarkan kata-kata lamamu, dan dia akan menerima semua yang kamu katakan. Ikuti petunjuknya, itu wajar. Wanita tua itu mendengus dingin, dan berkata, bahkan jika keluarga mereka memiliki villa itu, apa gunanya? Bukankah itu hanya cangkang? Tanpa uang dan tanpa kekuasaan, bagaimana kamu bisa melawan kami? Tidak hanya melakukan saya ingin membeli villa tersebut. Jika mereka mendapatkannya, mereka harus membayar harga yang mahal. Saat mereka sedang berbicara, seseorang masuk dan mengirim pesan, Nyonya tua, kepala keluarga Wang Zenggang, ada di sini. Oh, wanita tua itu berseru, silakan masuk. Saya baru saja hendak bertanya kepadanya mengapa dia memberikan villa itu kepada keluarga itu. Dia, Wang Zenggang, juga mertua kami. Bagaimana dia bisa menekuk sikunya sejauh ini? Saat dia sedang berbicara, Wang Zenggang datang bersama keponakannya Wang Yunfei. Keduanya datang dan bercerai. Faktanya, Wang Yunfei sudah lama lelah kehilangan Xiao Vivi. Alasan utamanya adalah keluarga Xiao Wei benar-benar di luar kendali. Jadi, ketika pamannya memintanya untuk membatalkan pertunangan, dia tidak keberatan, dan dia membiarkan pamannya yang mengambil keputusan. Nyonya Xiao tua melihat mereka berdua masuk, dia bergegas keluar untuk menyambut mereka, dan berkata, oh, mertuaku ada di sini, kenapa kamu tidak menyapa terlebih dahulu? Wang Zenggang mencibir, dan berkata, Nyonya tua Xiao sangat agung. Nyonya Xiao tua tidak tahu apa maksud Wang Zenggang, dia memaksakan senyum malu, dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Setelah itu, dia segera menyapa Xiao Changqian, jarang sekali Tuan Wang datang ke pintu secara langsung. Mengapa Anda tidak bergegas dan mengundang Tuan Wang untuk masuk dan duduk? Ini adalah calon mertua Anda. Petik 2. Saya tidak akan masuk. Wang Zenggang melambaikan tangannya dengan dingin dan berkata, saya datang ke sini hari ini terutama untuk membicarakan tentang pernikahan kedua keluarga. Wanita tua Xiao dengan cepat berkata dengan nada menyanjung, Tuan Wang, jangan khawatir, etiket yang harus kita miliki di pesta pernikahan pasti tidak akan berkurang. Silakan bertanya kepada Tuan Wang jika Anda memiliki permintaan. Wang Zenggang berkata dengan dingin, kalau begitu saya akan mempersingkat cerita. Keluarga Wang kami telah memikirkannya baru-baru ini, dan kami merasa bahwa perbedaan pendapat tidak bersekongkol satu sama lain. Oleh karena itu, kami di sini kali ini untuk membatalkan pertunangan Yunfei dengan Xiao Weiwei dari keluargamu. Apa? Kamu ingin membatalkan pertunangan? Nyonya Xiao dan Xiao Changqian sama-sama tercengang. Xiao Weiwei yang berada di belakang tercengang, dan berseru, mengapa? Saudara Yunfei dan saya sudah memesan hari besar. Setelah selesai berbicara, dia bertanya lagi kepada Wang Yunfei, Saudara Yunfei, apa yang terjadi? Wang Yunfei merentangkan tangannya karena malu, dan berkata, ini adalah pengaturan keluarga, dan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keluarga Xiao akan runtuh. Pernikahan kedua keluarga ini sudah lama dipesan, bahkan pernikahannya pun sudah dipesan, kini semua kerabat dan sahabat mengetahuinya, dan mereka menunggu pernikahannya bulan depan. Saat ini, keluarga Wang ingin membatalkannya. Nyonya tua Xiao berharap untuk menikah dengan keluarga Wang dan mengandalkan keluarga Wang untuk menghasilkan kekayaan. Sekarang keluarga Wang akan membatalkannya dengan satu kata, bukankah semua upaya yang telah dilakukan sia-sia? Apalagi, meski Xiao Weiwei dan Wang Yunfei belum menikah, namun mereka sudah bersama sejak lama. Beberapa waktu lalu, kedua anaknya ceroboh dan tidak sengaja hamil. Agar tidak digosipkan, wanita tua itu meminta Xiao Weiwei untuk membunuh anak dan bersiap untuk menikah setelah itu, dibenarkan mempunyai anak. Tanpa diduga, keluarga Wang langsung mengatakan untuk mengundurkan diri dari pertunangannya sekarang. Bukankah ini sudah lama bermain-main dengan cucunya? Terlebih lagi,
Perutnya juga pernah membesar, jadi dia ingin pergi. Dia sangat marah di dalam hatinya, dan bertanya dengan gemetar, "Tuan Wang, mengapa Anda melakukan ini? Keluarga Xiao saya tidak menyinggung perasaan Anda. Terlebih lagi, kami selalu memperlakukan Yun Fei sebagai putra kami sendiri. Sebagai seorang anak, saya masih merasa bahwa reputasi kedua keluarga harus diperhitungkan, dan anak-anak yang belum menikah tidak dapat dikandung terlebih dahulu. Jadi saya menganjurkan agar Wei Wei menggugurkan anak tersebut. Anda tidak dapat memperlakukannya seperti ini." Berbicara tentang anak itu, Xiao Wei Wei menangis. Wang Zenggang mencibir, dan berkata, "Jika Anda ingin menyalahkan masalah ini, Anda tidak dapat menyalahkan orang lain, tetapi Anda, Nyonya Xiao, terlalu tidak tahu malu." Ini, Nyonya Xiao tidak menyangka Wang Zenggang akan memarahi dirinya sendiri secara langsung, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ada apa denganku, Nyonya tua?" Wang Zenggang mendengus dan berkata, "Villa yang kuberikan kepada Marven Ye, kamu akan merebutnya. Orang yang tidak memiliki karakter sepertimu, bagaimana aku bisa menjadi mertua bersamamu?" Wanita tua Xiao tercengang, dan berseru, "Keluarga terkasih, ini masalah antara kami dan Ye Chen, mengapa kamu harus ikut campur?" Wang Zenggang berkata dengan dingin, "Kamu wanita tua benar-benar tidak tahu malu. Villa itu adalah kehormatan saya untuk Tuan Ye, beraninya kamu merebutnya. Kamu bahkan tidak melihatnya, kamu kentut." Nyonya tua Xiao merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Wang Zenggang ini terlalu tidak menghormati dirinya sendiri. "Keluarga kerajaanmu kaya, jadi bisakah kamu menghinaku seperti ini?" Namun, dia tidak berani langsung membantah. Karena dia tahu masalah ini adalah kesalahannya. Terlebih lagi, dia benar-benar tidak menyangka Wang Zenggang sangat menghormati Ye Chen yang sampah itu. Inilah alasannya, saat ini, Xiao Wei Wei duduk dalam keadaan lumpuh di tanah, memandang Wang Yunfei dan menangis. "Saudara Yunfei, saya sedang mengandung anak Anda tidak bisa melepaskan saya." Wang Yunfei di samping berkata dengan ringan, "Jika kamu ingin disalahkan, salahkan nenek dan ayahmu, oh ya, dan saudaramu." Saat dia mengatakan itu, Wang Yunfei berkata lagi, "Juga, kamu bahkan mengalahkan Paman Li. Kamu tahu bahwa Paman Li tinggal di keluarga Wang saya selama 40 tahun dan menyelamatkan nyawa ayah saya. Selain itu, saya dibesarkan olehnya. Paman Li adalah orang yang menyelamatkanku ketika aku jatuh ke air. Kalau tidak, aku pasti sudah mati sekarang. Bagiku, Paman Li tidak ada bedanya dengan kakekku sendiri. Kamu memukulinya hanya untuk merebut villa. Sungguh tidak masuk akal. Seperti kamu, aku tidak akan melakukannya. Jadilah menantumu, atau menantu perempuanku." Xiao Changqian berdiri di samping, wajahnya menjadi pucat. Wanita tua Xiao juga memasang ekspresi ketakutan di wajahnya, dan dia hampir jatuh. Mereka mengira Paman Li hanyalah seorang pelayan, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu penting bagi keluarga Wang. Usus Nyonya Xiao berwarna hijau karena penyesalan saat ini. Jika dia mengetahui hal ini, mengapa dia mengambil villa? Villa itu tidak dirampas, dan pernikahan cucunya hancur. Kuncinya adalah saya masih mengandalkan Wang Jiafei untuk menghasilkan banyak uang. Sekarang semuanya ayam dan telur. Memikirkan hal ini, wanita tua itu hampir ingin menangis tanpa air mata. Xiao Wei Wei, yang sedang duduk lumpuh di tanah, berteriak pada wanita tua Xiao dengan marah, "Ini semua salahmu, wanita tua. Ini semua salahmu karena merusak kebahagiaanku." Bersambung.